Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 281 soal nomor 1 dan 2. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu bab 4, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. 1. Untuk soal 1-3, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Manakah yang nilai Y berbanding lurus dengan X? Mana nilai Y yang berbanding terbalik dengan X? Oke. 1. Harga total X buah pensil yang masing-masing harganya Rp8.000. Nah, ini kita diminta untuk menuliskan persamaannya ya. Kemudian nanti kita jawab apakah soal nomor 1 ini berbanding lurus ataukah berbanding terbalik gitu ya Dek ya. Untuk yang soal nomor 2, jika kita menggunakan 10 liter bensin X liter per jam, maka akan bertahan sampai Y jam. Oke. Yang ketiga, keliling segitiga sama sisi adalah Y cm. Salah satu sisi panjangnya X cm. Oke, siap ya. Kak Sari bantu Dek. Kayak gini caranya. Untuk membuat persamaan ya dari ketiga pernyataan di sini atau dari 3 soal di sini, kita itu harus tahu bentuk persamaan yang berbanding lurus dan yang berbanding terbalik. Nah, untuk yang berbanding lurus nanti bentuknya kayak gini deh. Y sama dengan AX. Y sama X-nya ini sejajar posisinya. Ini yang berbanding lurus. Untuk yang berbanding terbalik nanti posisinya gini, Y sama X-nya. Y sama dengan A per X. Lihat, Y-nya di atas, X-nya di bawah. Ini yang berbanding terbalik ya. Di sini yang berbanding lurus. Berbanding lurus. Kemudian ini adalah bentuk persamaan yang berbanding terbalik. Ini aja yang harus kalian tahu ya sementara. Oke, nah sekarang bagaimana membuat pernyataannya? Dari masing-masing soal ini kita teliti. Di sini soal nomor 1-nya ya, angka 1 ini, harga total X buah pensil yang masing-masing harganya Rp8.000. Jadi Rp8.000 ini adalah harga satu buah pensil ya, atau harga masing-masing pensil. Nah, harga totalnya gimana? Kayak gini caranya Dek. Kita kan tahu kalau mau mencari harga total suatu barang itu diperoleh dari mengalihkan harga barangnya, harga barang kali jumlahnya, jumlah barang yang dibeli, ya kan? Selalu seperti itu kan, harga total itu sama dengan harga barang dikali jumlahnya. Nah, sekarang sama dengan harga barangnya berapa? Harga barangnya 8.000, kita tulis 8.000. Dikali jumlah barang yang dibelinya berapa? X buah, berarti ini kita tulis X. Lihat deh, ini kalinya Kak Sari, ini X ya. Kalau X itu dia agak melengkung-melengkung gitu, sementara kalau kali hanya berupa silang, seret-seret gitu ya. Nah, harga totalnya ini kita misalkan sebagai apa? Kita misalkan sebagai Y. Oke ya, jadi Y sama dengan 8.000 kali X, atau boleh juga ditulis Y sama dengan 8.000 kali X, itu kita tulis langsung 8.000 X. Sudah, jadi ini bentuk persamaannya untuk yang soal 1. Harga total sama dengan harga barang kali jumlahnya. Y sama dengan harga barangnya 8.000 dikali jumlahnya kan memang belum dikasih tahu, pokoknya X. X ini sebenarnya bisa diganti bilangan berapa aja. Nah, sehingga Y sama dengan 8.000X. Nah, kita sudah menemukan persamaannya, Y sama dengan 8.000X. Terus kita lihat apakah ini persamaan berbanding lurus atau berbanding terbalik. Coba dilihat. Y sama dengan 8.000X. 8.000-nya ini sebagai konstanta perbandingan atau sebagai A-nya. Lihat posisi Y dengan X-nya. Posisi Y dengan X ini setara ya, atau lurus ya. Kan mirip dengan yang ini, Y sama dengan AX. Berarti persamaan Y sama dengan 8.000X ini merupakan persamaan berbanding lurus. Kita jawab di sini. Y sama dengan 8.000X merupakan
persamaan berbanding lurus gitu ya. Berbanding lurus. Dah selesai. Ini untuk soal 1. Jadi kita sudah membuat persamaannya, kemudian kita sudah menyebutkan jenis persamaannya tersebut, yaitu persamaan berbanding lurus. Titik. Sip. Sekarang kita lanjut ya ke soal yang kedua. Di sini soal angka 2. Jika kita menggunakan 10 liter bensin X liter per jam, maka akan bertahan sampai Y jam. Nah, apakah ini berbanding terbalik atau berbanding lurus? Terus nanti bentuk persamaannya gimana? Caranya kayak gini, Dek. Di sini untuk yang nomor 2 ya, soal 2. Nah, coba dicatat. Lama pemakaian, ini lama pemakaian bahan bakar ya, maksudnya ya. Lama pemakaian ini dalam jam itu sama dengan jumlah bahan bakarnya dibagi dengan kecepatan pemakaiannya. Kecepatan pemakaian. Nah, ini rumus versinya Kak Sari sendiri loh ya. Karena kan menyesuaikan dengan situasi atau soal 2 ini. Jadi gini, lama pemakaian itu di sini, Dek, yaitu bertahannya nih berapa jam? Yaitu Y jam. Kita tulis di sini adalah Y. Sama dengan jumlah ini apa? Jumlah ini adalah banyaknya bensin yang tersedia, yaitu 10 liter. Berarti kita tulis di sini 10 per kecepatan pemakaiannya yang mana? Yang ini, Dek, X liter per jam. Artinya setiap jam dia menggunakan sebanyak X liter. Katakanlah ini kendaraan ya. Jadi kendaraannya tersebut menggunakan sebanyak X liter setiap jamnya. Makanya di sini Kak Sari bilang sebagai kecepatan pemakaiannya. Maka di sini kita tulis adalah X. Nah, udah, ini sudah jadi. Ini persamaannya Y sama dengan 10 per X. Ya kan? Nah, sekarang lihat Y sama dengan 10 per X itu miripnya dengan yang mana? Mirip dengan yang ini atau yang di sini? Nah, tentu saja yang di sini ya. Y sama dengan A per X. Y sama dengan 10 per X. Lihat posisi Y sama X-nya. Y-nya sama X-nya ini terbalik. Satunya di atas, satunya di bawah. Oke, jadi jelas ya, Y sama dengan 10 per X ini merupakan persamaan yang berbanding terbalik. Kita jawab ya. Kayak gini jawabnya. Y sama dengan 10 per X merupakan persamaan. Nah, tadi pilihannya di sini persamaannya berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ya udah, berarti kita pilih berbanding terbalik ya. Y sama dengan 10 per X merupakan persamaan berbanding terbalik. Oke, paham ya? Kalau melihat persamaannya langsung tahu ya. Oh, yang model kayak gini Y sama dengan 8000X ini karena Y-nya lurus dengan X, berarti ini persamaannya berbanding lurus. Tetapi kalau Y sama dengan 10X kayak gini, Y sama X-nya kan kebalik ya. Satunya posisinya di atas, satunya posisinya di bawahnya per. Berarti ini berbanding terbalik. Gitu aja kok, Dek. Gampang ya? Oke, kita anggap sudah selesai ya untuk soal yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini, ketiga, keliling segitiga sama sisi adalah Y cm. Salah satu sisi panjangnya X cm. Nah, membuat persamaannya gimana? Terus nanti ini termasuk persamaan yang berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kayak gini, Dek, mengerjakannya. Di sini kita catat, ini adalah keliling segitiga sama sisi. Sama sisi itu adalah segitiga yang sisi-sisinya sama semua. Panjangnya tiga-tiganya ini sama, Dek. Jadi, kelilingnya gimana? Keliling segitiga sama sisi itu adalah 3 kali sisinya. Ya, misalnya panjang sisinya adalah 10, berarti kelilingnya ya 3 kali 10. Ya, 10 cm maksudnya. Atau kalau panjang sisinya 5, berarti kelilingnya adalah 3 kali 5 ya, sesuai dengan satuannya. Pokoknya ini panjangnya semuanya sama, kembar. Kalau di sini 5, ini 5, ini 5. Kalau di sini 10, 10, 10. Kalau di sini 7, ini 7, ini 7. Jelas ya? Jadi rumus keliling segitiga sama sisi adalah 3 kali sisi. Nah, tadi kelilingnya berapa sentimeter? Y cm. Kita tulis Y.
sama dengan 3 dikali sisinya tadi berapa? Ini, sisi panjangnya X cm. Berarti kita tulis X. Sehingga Y sama dengan 3 kali X itu menjadi Y sama dengan, langsung aja nulisnya 3X. Nah, udah jadi. Kelilingnya adalah Y sama dengan 3X. Inilah persamaannya ya. Kemudian kita jawab, Y sama dengan 3X ini termasuk persamaan yang berbanding lurus atau berbanding terbalik? Nah, kalian pasti udah langsung nebak ya. Karena Y posisinya dengan X ini lurus ya, maka jelas Y sama dengan 3X ini merupakan persamaan berbanding lurus. Kita jawab, Y sama dengan 3X merupakan persamaan berbanding lurus. Yes, berbanding lurus. Dah, selesai, sempurna ya. Ini dia untuk mengerjakan soal nomor 1. Siap ya? Ya, beres. Kalau ada pertanyaan, Dek, boleh tanyakan di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Misalnya tanyanya gini nih, kenapa Kak 3 kali X kok menjadi 3X? Memang di penulisan aljabar aturannya itu kali antara bilangan dengan huruf atau variabel itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi 3 kali X itu ya langsung 3X. Atau dibalik, 3X itu artinya ya 3 kali X ya. Itu di awal-awal masuk bab aljabar kalian sudah dipahamkan seperti itu ya sayang ya. Oke, sip. Kalau ada pertanyaan lain, misalnya apa ya, terserah deh, tanya apa seputar soal nomor 1 ini tadi, boleh di kolom komentar aja langsung. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Y berbanding lurus dengan X. Dan ketika X sama dengan min 2, Y sama dengan min 8. Perintahnya, nyatakanlah Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Hitunglah nilai Y ketika atau jika X sama dengan min 3. Oke, kita baca dulu soal yang 2. Y berbanding terbalik dengan X. Dan ketika X sama dengan 6, Y sama dengan min 2. Perintahnya, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Hitunglah nilai Y ketika X sama dengan min 4. Oke, kita jawab ya. Gini. Untuk yang nomor 1 dulu. Oke, di sini katanya Y berbanding lurus dengan X. Berarti ini nanti persamaannya yang mana, Dek? Yang ini tadi, Y sama dengan X. Kita catat duluan, kayak gitu ya. Karena diketahuinya Y berbanding lurus dengan X. Nah, sekarang informasi berikutnya, ketika X sama dengan min 2, Y sama dengan min 8. Kita masukkan angka-angkanya ini ke persamaan sini. X-nya min 2, Y-nya min 8. Karena ini Y duluan, berarti kita tulis Y-nya itu min 8, tulis di sini. Sama dengan A kali X-nya berapa? X-nya adalah min 2. Kalau X-nya bernilai negatif, pakai dalam kurung gini deh. Nah, gitu ya. Min 8 sama dengan A kali min 2. Nah, kita akan menghitung nilai A-nya. Cara menghitung nilai A-nya gimana? A sama dengan, ya min 8 ini dibagi min 2. Nulisnya gini, min 8 per min 2. Nah, per itu artinya bagi, ya. Sehingga ketemu A sama dengan berapa? Min dibagi min kan plus. 8 per 2 itu ya 8 bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. Nih, ketemu A-nya sama dengan 4. Kalau dibalik kayak gini pun boleh, A sama dengan 4, sama aja. Sehingga dari hitungan ini kan kita peroleh A sama dengan 4. Nah, kita kembali lagi ke persamaan yang atas. Y sama dengan AX, berarti Y sama dengan berapa? A-nya 4, berarti kita masukkan nih, A-nya kita ganti 4, terus langsung X ini ya persamaannya. Y sama dengan 4X. Ya, itu untuk soal nomor 1. Tetapi ada lanjutannya lagi. Setelah kita nyatakan dalam bentuk persamaan, kita disuruh menghitung nilai Y jika X-nya sama dengan min 3. Berarti menggunakan persamaan yang kita temukan tadi, kita hitung nilai Y-nya kalau X-nya diganti angka min 3. Nulisnya kayak gini. X sama dengan min 3, maka
Y sama dengan 4X, berarti sama dengan 4 kali X. X-nya diganti dengan angka min 3. Gini deh. Sama dengan berapa? Ya, 4 dikali min 3 itu min 12. Dah ketemu. Jadi kalau X-nya min 3, ternyata nilai Y-nya adalah min 12. Ya, jawabannya kayak gitu. Oke, bisa ya. Jadi kalau kita pindahkan, persamaannya adalah Y sama dengan 4X. Kemudian kalau X-nya min 3, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan min 12. Sip. Lanjut untuk soal 2. Nah, ini Y berbanding terbalik dengan X sekarang. Kalau tadi berbanding lurus. Nah, sekarang di sini berbanding terbalik. Berarti langsung kita tulis persamaannya yang kayak gimana? Karena dia berbanding terbalik, berarti persamaannya Y sama dengan A per X. Masih ingat ya? Oke. Nah, lanjut. Di sini ketika X sama dengan 6, Y sama dengan min 2. Kita masukkan mulai dari Y-nya dulu. Y-nya min 2, X-nya 6. Di sini Y-nya min 2 sama dengan A per X-nya tadi 6 gitu deh. Nah, kalau bentuk kayak gini, min 2 sama dengan A per 6, kalau kita ingin menghitung nilai A-nya, caranya adalah langsung aja min 2-nya ini kalikan dengan 6. Nulisnya gini, min 2 kali 6. Titik itu artinya kali ya. Anak-anak SMP harus sudah tahu. Dulu waktu di SD sih namanya kali itu ya silang. Tetapi kalau di SMP, titik itu artinya juga kali. Nih, oke. Nah, maka nilai A berapa? Ya, min 2 kali 6 itu min 12. Atau kalau mau dibalik nulisnya berarti A sama dengan min 12 sama aja. Ya, nggak boleh bingung loh ya. Terus, karena A-nya sudah ketemu min 12, maka persamaan ini Y sama dengan A per X bisa kita ganti menjadi Y sama dengan A-nya ini min 12 per X. Dah ketemu. Ini persamaannya untuk soal yang kedua. Ya kan? Terus kalau persamaannya udah dapet, oke, sekarang kita disuruh menghitung nilai Y ketika X-nya sama dengan min 4. Berarti X-nya diganti min 4, nanti nilai Y-nya berapa? Siap. Kayak gini. X sama dengan min 4, maka, nah, tulis persamaannya ini Y sama dengan min 12 per X, berarti sama dengan min 12 per, nah, X-nya kita ganti dengan min 4, ya. Nah, gini, berarti Y sama dengan berapa? Min dibagi min plus, ya kan? 12 per 4 itu ngitungnya ya 12 bagi 4. Berapa, Dek? 3. Udah ketemu. Jadi, ketika nilai X-nya min 4, ternyata nilai Y-nya adalah 3. Oke, kita pindah ya. Persamaannya ini, nilai Y-nya kalau X-nya min 4, nilai Y-nya ketemunya 3. Di sini ya, Dek ya. Persamaannya Y sama dengan min 12 per X. Dan satu lagi, nilai Y ketika X sama dengan min 4, nilai Y-nya adalah 3. Alhamdulillah, soal nomor 2 pun beres. Berarti sekarang kita sudahin dulu ya videonya. Tetap aja kalau ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, boleh deh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Buat kalian yang ingin gabung ke grup, boleh langsung chat aja ke nomor ini deh. 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nomor yang dihubunginya tetap nomor ini ya. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.